يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Selawat wa salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kita diperintahkan juga untuk bertakwa kepadanya, yaitu pada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena perintah takwa ini sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam hal ini kami akan baca khutbah yang berjudul "Bukan berarti tidak ada maksiat di bulan Ramadan".
Memang ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Setan pun diikat sehingga kita semangat beramal soleh dan maksiat semakin berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suddat syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadhi yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terikatnya setan adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Mulianya bulan tersebut dan setan pun terhalang mengganggu orang-orang yang beriman. Ini syarat pula bahwa pahala dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pada bulan Ramadan ini. Tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang karena mereka bagikan para tahanan ketika itu. Namun pertanyaannya, kenapa masih banyak terjadi di bulan Ramadan walau setan itu diikat? Disebutkan oleh Abdul Abbas Al-Qutubi rahimahullah. Yang pertama, setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Yang kedua, kenapa maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan walau setan diikat? Seandainya pun kita katakan bahwa setan itu tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, ada kebiasaan dan gangguan dari setan-setan manusia. Yang ketiga, bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah umumnya setan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu atau diikat. Intinya, kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan. Ini nyata terjadi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kalau maksiat masih berpeluang terjadi di bulan Ramadan, berarti kita semua dituntut untuk bersabar. Sebagian ulama berkata sungguh kesabaran dari maksiat lebih besar dari kedua bentuk sabar lainnya, karena godaan keburukan banyak terjadi dalam kemaksiatan. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sabar dari kemaksiatan dapat tumbuh dari banyak hal sebagai berikut. Yang pertama, seorang hamba mengetahui keburukan maksiat. Yang kedua, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara nikmat dan kebaikannya yang dirasakan. Sebagai generasi salaf mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan dari qiyamul lail selama 1 tahun. Dan yang keempat, takut kepada Allah, takut akan murkanya Allah. Yang kelima, cinta kepada Allah. Inilah yang menjadi sebab terkuatnya hadirnya sifat sabar untuk tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya dan bermaksiat kepadanya. Karena seorang pecinta akan mentaati orang yang dicintainya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Contoh sabar yang keenam, karena kemuliaan jiwa, kebersihan jiwa, keutamaannya dan menjaga diri dari memilih sebab-sebab yang akan menurunkan derajatnya. Yang ketujuh, karena kuatnya pengetahuan akan buruknya dampak kemaksiatan dan mara bahaya yang akan muncul setelahnya. Yang kedelapan, karena pendeknya angan-angan dan pengetahuannya bahwa dia akan cepat pindah dari dunia menuju ke akhirat kelak. Yang kesembilan, menghindari berlebihan dalam hal makan, minum, pakaian, tidur, berkumpul dengan banyak orang. Kuatnya dorongan dengan maksiat muncul karena banyak hal yang berlebihan. Yang kesepuluh, yang mampu menggabungkan semua sebab tersebut adalah bersemayamnya pohon keimanan di dalam hati. Maka seorang hamba mampu bersabar dari kemaksiatan tergantung kekuatan imannya. Setiap kali imannya lebih kuat, maka kesabarannya lebih sempurna. Jika keimanannya lemah, maka lemah pula kesabarannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai maksiat di bulan suci Ramadan ini
dan terus istiqomah dalam beramal saleh. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا